Ketika kita membicarakan Firaun Mesir, kebanyakan orang membayangkan sosok penguasa dengan wajah khas Timur Tengah atau Mediterania. Namun, tahukah kalian bahwa ada satu masa ketika Mesir dikuasai oleh Firaun-Firaun berkulit hitam dari Nubia? Mereka dikenal sebagai Firaun Hitam, penguasa yang datang dari kerajaan Kush dan berhasil mengendalikan seluruh Mesir. Bagaimana bisa sekelompok penguasa dari Afrika Selatan Sungai Nil naik takhta dan menguasai peradaban Mesir yang telah berdiri ribuan tahun? Apakah ini hasil invasi brutal, atau justru kebangkitan kembali kejayaan lama yang pernah mereka miliki? Beberapa teori menyebutkan bahwa dinasti Nubia ini bukan hanya sekadar penakluk, tetapi juga penyelamat Mesir di masa-masa krisis. Mereka membawa stabilitas politik, reformasi budaya, dan bahkan memperkuat kembali nilai-nilai spiritual Mesir kuno. Namun sejarah mereka tidak bertahan lama. Setelah beberapa dekade memimpin, mereka menghadapi tantangan besar dari bangsa Asyur yang ingin merebut kembali kendali atas Mesir. Akhirnya, jejak kejayaan mereka mulai terhapus oleh sejarah, sampai sekarang. Mari kita selami kisah Firaun Hitam, dari kebangkitan mereka di Nubia hingga bagaimana mereka berhasil menguasai tanah para dewa, Mesir kuno. Sebelum menaklukkan Mesir, Nubia atau Kerajaan Kush adalah sebuah peradaban besar yang berkembang di sepanjang Sungai Nil bagian selatan, wilayah yang kini mencakup Sudan modern. Sejak ribuan tahun lalu, Nubia telah memiliki budaya, bahasa, dan sistem pemerintahan mereka sendiri yang dipengaruhi oleh Mesir tetapi tetap unik. Kerajaan Kush pertama kali muncul sebagai negara bawahan Mesir. Banyak orang Nubia direkrut sebagai tentara, pedagang, dan pekerja dalam sistem Mesir kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan kekuatan militer dan ekonomi sendiri. Bahkan, beberapa Firaun Mesir mulai mengakui kekuatan Nubia dan menjalin aliansi dengan mereka. Teori menarik menyebutkan bahwa banyak unsur budaya Mesir sebenarnya berasal dari Nubia. Misalnya, beberapa artefak dan prasasti menunjukkan bahwa sistem kerajaan, seni, dan bahkan beberapa kepercayaan spiritual Mesir mungkin telah dipengaruhi oleh Nubia sejak awal. Ini berarti, ketika Nubia akhirnya menguasai Mesir, mereka sebenarnya sedang merebut kembali sesuatu yang dulu mungkin pernah menjadi bagian dari mereka. Namun bagaimana kerajaan Kush bisa bertransformasi dari negara bawahan menjadi kekuatan yang cukup besar untuk menaklukkan Mesir? Jawabannya ada pada seorang penguasa yang ambisius dan cerdik. Pianghi, pendiri dinasti ke-25 Mesir. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Mesir sedang mengalami masa penuh gejolak. Kerajaan ini terpecah menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil yang saling bersaing untuk kekuasaan. Disinilah Pianghi, Raja Nubia, melihat kesempatan emas untuk merebut takhta. Pianghi memulai kampanye militernya dengan menyerang kota-kota Mesir yang dikuasai oleh penguasa lokal yang lemah. Dengan strategi militer yang cerdik dan dukungan rakyat yang melihatnya sebagai penyelamat, ia berhasil menguasai wilayah utama Mesir, termasuk Memphis, ibu kota bersejarah. Dalam catatan sejarah yang ditemukan dalam stela kemenangan Pianghi, ia menggambarkan bagaimana dirinya bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengembalikan kehormatan dan kemurnian spiritual Mesir. Pianghi bahkan menuntut agar semua penguasa lokal Mesir tunduk kepadanya dan mengakui dirinya sebagai Firaun sah. Namun, meskipun ia berhasil menguasai Mesir, Pianghi tidak tinggal di sana. Ia memilih untuk kembali ke Nubia dan memerintah dari tanah leluhurnya. Ini menunjukkan bahwa bagi Pianghi, menaklukkan Mesir bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang mengembalikan warisan spiritual dan budaya yang ia anggap telah menyimpang. Setelah kematian Pianghi, kekuasaannya diwarisi oleh para penerusnya, yang dikenal sebagai dinasti ke-25 Mesir, masa di mana Firaun Hitam benar-benar menguasai Mesir. Selama pemerintahan dinasti ke-25, Mesir mengalami kebangkitan budaya yang luar biasa.
Firaun-Firaun Nubia seperti Shabaka, Shebitku, dan Taharka berusaha memperkuat kembali tradisi kuno Mesir yang mereka anggap telah menyimpang dari ajaran leluhur. Salah satu langkah utama mereka adalah memperbaiki dan membangun kembali banyak kuil dan monumen yang telah rusak akibat perang dan konflik internal. Taharka, salah satu Firaun Nubia paling terkenal, dikenal karena proyek-proyek pembangunan yang megah. Ia memperluas kompleks kuil Karnak, memperbaiki piramida-piramida yang sudah mulai runtuh, dan bahkan memperkenalkan kembali ritual-ritual keagamaan yang telah ditinggalkan oleh penguasa sebelumnya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Taharka melihat dirinya bukan hanya sebagai Firaun biasa, tetapi juga sebagai seorang penjaga spiritual yang bertugas mengembalikan kemurnian kepercayaan Mesir kuno. Dari perspektif teori sejarah, beberapa ahli berpendapat bahwa dinasti ke-25 tidak sekadar meniru Mesir, tetapi justru menghidupkan kembali nilai-nilai yang lebih autentik dari zaman Firaun terdahulu. Teori ini didukung oleh bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa banyak peninggalan Nubia lebih setia pada gaya arsitektur dan seni Mesir kuno dibandingkan dengan dinasti-dinasti Mesir yang lebih baru. Selain itu, ada teori yang menyatakan bahwa pemerintahan Nubia membawa stabilitas ke Mesir setelah masa perpecahan. Dengan menyatukan Mesir Utara dan Selatan, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara di sekitar, Firaun-Firaun Nubia berhasil menciptakan keseimbangan politik yang relatif stabil selama beberapa dekade. Namun, teori lain menyebutkan bahwa meskipun mereka membawa stabilitas, keberadaan mereka tetap dianggap sebagai kekuasaan asing oleh beberapa kelompok Mesir, yang pada akhirnya memicu konflik internal. Dari sudut pandang militer, Nubia juga memperkuat pertahanan Mesir dari ancaman luar, khususnya dari bangsa Asyur yang semakin agresif. Namun, meskipun mereka mampu mempertahankan Mesir untuk sementara waktu, ancaman dari luar terus membayangi. Akhirnya dinasti ke-25 harus menghadapi ujian terbesar mereka. Perang melawan Kekaisaran Asyur yang ingin merebut Mesir dari tangan mereka. Keberhasilan Nubia dalam menguasai Mesir tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, dinasti ke-25 menghadapi ancaman besar dari Kekaisaran Asyur yang ingin memperluas pengaruhnya di wilayah Mesir. Pada tahun 671 sebelum Masehi, Raja Asyur Esarhaddon memimpin pasukan besar yang berhasil menaklukkan Memphis, ibu kota Mesir pada saat itu. Ini menjadi pukulan telak bagi Firaun Taharka dan pemerintahan Nubia. Dari perspektif teori geopolitik, banyak sejarawan melihat bahwa kejatuhan dinasti ke-25 bukan hanya akibat serangan Asyur, tetapi juga karena faktor internal. Salah satu teori menyebutkan bahwa meskipun Nubia berhasil membangun kembali kejayaan Mesir, mereka tetap dianggap sebagai penguasa asing oleh beberapa kelompok elit Mesir yang ingin mengambil kembali kendali atas negeri mereka. Akibatnya, terjadi perpecahan internal yang memperlemah posisi mereka. Teori lain berpendapat bahwa strategi militer Nubia tidak cukup kuat untuk menghadapi taktik perang Asyur yang lebih maju. Pasukan Asyur menggunakan senjata besi, sementara tentara Nubia masih bergantung pada peralatan perunggu. Perbedaan teknologi ini memberikan keuntungan besar bagi Asyur dalam pertempuran langsung. Selain itu, Asyur memiliki strategi perang yang lebih agresif, termasuk penggunaan propaganda psikologis untuk mengintimidasi lawan. Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa setelah invasi Asyur, banyak kota di Mesir mengalami kehancuran parah. Kuil-kuil dan monumen yang dibangun oleh Firaun Nubia dirusak atau ditinggalkan, menandakan bahwa kekuatan politik mereka benar-benar runtuh. Meskipun Taharka mencoba melakukan perlawanan dengan mundur ke Nubia, ia tidak pernah bisa merebut kembali Mesir. Namun, teori lain menyebutkan bahwa meskipun dinasti ke-25 kehilangan kekuasaannya atas Mesir, pengaruh mereka tetap bertahan dalam kebudayaan dan spiritualitas Mesir. Beberapa elemen kepercayaan yang dipulihkan oleh Firaun Nubia tetap digunakan oleh dinasti-dinasti berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara politik mereka dikalahkan, warisan mereka tidak benar-benar hilang.
Meskipun peran Firaun Hitam sangat penting dalam sejarah Mesir, mengapa kisah mereka jarang dibahas? Apakah ini karena bias sejarah yang lebih mengutamakan Firaun dari Mesir asli? Beberapa teori menyebutkan bahwa dominasi kolonial dan akademisi barat di masa lalu turut berperan dalam melupakan kisah ini. Namun, penelitian terbaru mulai mengungkap kembali kebenaran tentang Nubia dan peran mereka dalam membentuk Mesir kuno. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah Firaun Hitam adalah penyelamat Mesir, atau hanya penakluk yang ingin menguasai tanah para dewa? Berikan komentar dan jangan lupa subscribe untuk investigasi berikutnya di Void Century.